Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Titus Triwibowo dalam acara Jala Budaya di Garda TV. Kali ini topik yang hendak kita bahas adalah visi Ki Hajar Dewantara di dalam kebudayaan, kebangsaan, dan pendidikan. Dua orang tamu kita sudah hadir pada kali ini. Beliau sangat istimewa, datang dari Yogyakarta. Akan saya sapa terlebih dahulu, yaitu Bapak Dr. Andes Setia Adi Purwanto, MPD. Beliau adalah Dewan Pembina Pusat Perkumpulan Keluarga Besar Taman Siswo. Selamat datang Pak Adi, Pak Setio. Terima kasih Mas Titus, terima kasih pemirsa. Kemudian tamu kita yang kedua adalah Ibu Apoteker Din Riani MSI. Beliau adalah seorang akademisi dari Madiun. Selamat datang Bu Din. Terima kasih. Sehat? Itu sehat selalu. Baik pemirsa, untuk mengawali bincang kita pada kali ini, saya akan ke Pak Adi dulu ya, Bu Din ya. Pak Adi, tolong sampaikan pada pemirsa visi kebudayaan, kebangsaan, dan pendidikan Ki Hajar Dewantara ini seperti apa? Karena terus terang selama ini yang sangat populer dari Ki Hajar Dewantara adalah tiga itu: Tuturi Handayani, Ing Arso Sung Tulodo, dan Ing Madya Mangunkarso. Malah saya sebutkan yang Tuturi Handayani itu pemirsa sudah tahu gitu ya. Monggo Pak Adi, silakan. Terima kasih. Saya akan memulai dari kebudayaan. Ya. Budaya itu berasal kata dari banyak orang tahu, budi dan daya. Budi itu merupakan himpunan semesta dari cipta, rasa, dan karsa. Karsa itu karep, rasa itu raos, cipta itu cipto, pikir. Ketika karsa, kemauan itu muncul, itu pasti akan berdialog dengan yang namanya rasa. Rasa itu isinya nilai, norma, hukum, teorema, peraturan, kebijakan, dan sebagainya. Kemudian cipta. Nah, hasil dari dialektika antara karsa dan rasa. Itu jadilah cipta. Nah, itu dikurungi, dimasukkan dalam satu himpunan semesta yang namanya budi. Nah, Ki Hajar memberikan perhatian yang lebih pada rasa tadi, rasa. Mengapa? Karena di dalam rasa itu ada lagi lingkaran kecil gitu, yang namanya nur rohani, nur hayati, nur ilahi. Jadi budi itu pasti tidak pernah lepas dari nur ilahi. Itu karena apa? Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia itu merupakan kodrat alam. Manusia itu makhluk kodrati. Jadi tidak lepas dari Tuhannya. Nah, kemudian untuk memanifestasikan cipta tadi dibutuhkan daya. Daya menika energi. Daya itu keterampilan, skill. Gitu. Jadilah budaya. Jadi budaya itu merupakan hasil dari buah budi dan daya manusia, sekelompok manusia, yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan hidup manusia itu yang berupa tantangan alam dan zaman. Jadi manusia hidup itu tidak lepas dari tantangan alam dan zamannya, karena alam itu akan berubah dan zaman itu pun akan berubah. Nah, Prof. Kuntowijoyo menjabarkan lagi komponen-komponen budaya itu berupa kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa, kemudian tata ekonomi atau mata pencaharian, kemudian tata
kehidupan sosial dan tata kebudayaan. Ini budaya, dan itu semua tidak lepas dari tadi nur rohani. Lah bagaimana sebenarnya kebudayaan itu ditanamkan, ditumbuhkan, ya, kemudian dikembangkan dan dikuatkan? Itu melalui pendidikan. Jadi pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah proses pembudayaan manusia. Gitu. Nah, bagaimana supaya manusia itu berbudaya, budinya itu bisa berkembang sempurna? Maka yang perlu dilakukan adalah olah rasa, olah pikir itu olah jiwa atau yang tadi disebut cipta, kemudian juga olah rogo. Gitu. Nah itu akan bisa berkembang kalau manusia itu dalam keadaan merdeka, tidak ada dalam tekanan. Jadi dalam proses pendidikan tidak dikenal tekanan. Makanya di dalam azas tanaman siswa yang ketujuh itu ada mengabdi kepada sang anak. Jadi proses pendidikan sistem Among itu sebenarnya tidak pernah mengenal hukuman. Yang ada motivasi. Makanya yang ditemukan pertama kali adalah Tutwuri Handayani. Jadi bagaimana sebenarnya kita itu mengembangkan apa semua yang menjadi kodrat anak, gitu. Itu dikembangkan secara maksimal. Pikirannya, hatinya, rasanya, dan raganya. Makanya dolanan di dalam konsep taman siswa itu bagian dari belajar. Jedungan, delian, menapa menika jamuran, itu tembang Jawa, tari dan sebagainya, gitu. Itu merupakan bagian dari olah rasa, olah cipta dan olah rogo tadi, gitu. Dan dalam keadaan bebas, dalam keadaan merdeka. Nah, merdeka itu apa? Merdeka itu keberanian untuk memilih dan menentukan sikapnya, keputusannya, dan menjalankan keputusan itu tanpa tergantung atau tidak senden gitu, pada pihak lain, serta tetap memperhatikan ketertiban dan kedamaian lingkungan. Jadi kita mau kita, tapi kita kalau mengganggu ketertiban dan kedamaian lingkungan itu tidak merdeka. Iya. Merdeka. Nah, kemudian pembentukan manusia yang merdeka menikah, gitu, merdeka hatinya atau rasanya, merdeka jiwanya atau ciptanya, dan merdeka raganya menikah, itu untuk membangun manusia itu secara pribadi sebagai kodrat ilahi yang hidup bersama-sama dengan sesamanya. Milo tujuan pendidikan antara lain salah satunya adalah memayu hayuning saliro. Mensederhanakan hidup kita pribadi sebagai bagian dari alam dan bagian dari sesama manusia. Yang itu berarti memayu hayuning bongso. Karena kita sama-sama hidup di wilayah yang sama, dalam kultur yang sama, dalam bahasa yang sama, gitu. Sehingga otomatis memayu hayuning saliro itu berarti juga memayu hayuning bongso. Akhirnya memayu hayuning bawono. Itu tadi. Ya, memayu hayuning manungso itu sesama manusia yang karena manusia itu makhluk kodrati, maka memayu hayuning bawono. Itu mungkin sekilas dulu. Nanti tadi sudah disinggung tentang merdeka. Budin nih sebagai akademisi ini mungkin belakangan kan sering disebutkan sebagai pendidikan yang merdeka, sekolah merdeka dan sebagainya. Betul, Pak Titus. Itu memang kalau yang sekarang itu pendidikan kan memang boomingnya kurikulum merdeka. Jadi kalau yang ada di SD, SMP, SMA, SMK itu kan kurikulum merdeka. Kemudian kalau di perguruan tinggi kampus merdeka. Nah, jadi terkait dengan kemerdekaan ini kalau dipelajari lebih lanjut itu memang
manifestasikan ajaran dari Ki Hajar Dewantoro yang tadi menghargai pendidikan tadi sebagai satu pembudayaan yang Pak Adi sampaikan tadi. Jadi pembudayaan yang ada di dalam kurikulum Merdeka itu memang kalau ditinjau dari siswa Pak Titus, siswa itu mereka merasa dihargai karena kurikulum Merdeka. Karena apa? Guru itu harus memerdekakan mereka dalam bagaimana penyampaian materinya, kemudian bagaimana memberikan tes kepada mereka untuk mereka naik jenjang. Itu semuanya harus merdeka. Merdeka seperti apa? Merdeka yang dalam hal ini guru itu harus mengetahui spesifikasi anak itu dalam belajar seperti apa dia bisanya. Apakah dia bisanya mendengar, ataukah dia bisanya melihat, apakah dia bisanya gabungan antara mendengar dan melihat. Itu guru harus paham. Sehingga terkait dengan tes yang harus dilakukan kepada siswa pun itu juga harus sesuai dengan dia itu spesifiknya paling mampu itu di dalam bidang apa. Jadi tesnya disesuaikan apa dengan yang dia mampu. Nah itu kalau di dalam pembelajaran itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Pak Titus. Nah pembelajaran berdiferensiasi itu guru harus paham bagaimana materi itu tersampaikan secara optimal kepada siswa. Itu dia harus kenal siswa itu seperti apa toh. Jadi kalau misalkan dalam kelas siswa itu dia skillnya, keterampilannya itu bagus di dalam melaksanakan satu bab yang kita ujikan, itu ya kita harus pilih bagaimana yang terbaik untuk mereka. Misalkan contoh sederhana, kalau di kelas itu ada siswa yang dia literasinya itu bagus. Jadi kalau dia literasinya bagus, guru cenderung memberikan soal kepada dia itu soal tertulis. Tetapi berbeda kalau siswa itu ternyata dia punya kemampuan yang lain. Jadi misalkan dia itu senang audiovisual, sehingga guru pun juga tidak menutup kemungkinan kalau untuk tes untuk anak ini, kalau secara literasi mungkin dia tidak bisa ngangkat. Nah guru memberikan tes itu dengan audiovisual, misalkan dia ujiannya itu dalam bentuk karya video yang materinya nanti ditetapkan oleh guru. Nah hal yang seperti itu, pembelajaran yang berdiferensiasi itu benar-benar sangat merangsang untuk siswa itu intelektualnya itu dia berkembang di mana. Dan itu benar-benar membuat siswa itu jadi enjoy di dalam belajar, jadi dia tidak merasa tertekan karena merdeka belajar ini. Mungkin itu dari sisi akademis ya, itu kalau aplikasinya yang disampaikan oleh Pak Adi tadi. Dan sekarang pun beragam juga Pak Titus terkait kemerdekaan itu yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Jadi misalkan kalau sekarang masuk perguruan tinggi, itu kan tidak dibatasi kalau dia misalkan mau ambil farmasi, itu harus dari SMA IPA, enggak. IPS pun kalau dia sepanjang dia mampu boleh. Jadi merdekanya itu betul-betul merdeka, apa yang dia mau bisa diwujudkan sepanjang dia punya kemampuan itu tadi. Nah itu mungkin satu hal yang sekarang menjadi satu budaya baru di dalam pendidikan terkait dengan kemerdekaan kurikulum, merdeka belajar seperti itu. Ya, pembelajaran yang diferensiasi itu tadi, itu sangat menarik. Tapi mungkin kita akan lanjut pada sesi berikutnya. Pemirsa, tetap di acara Jala Budaya, kita akan kupas lebih lanjut tentang Ki Hajar Dewantoro ini. Monggo silahkan diminum Pak Adi. Pemirsa, kita menginjak pada sesi kedua acara Jala Budaya kita pada kali ini dengan topik
visi Ki Hajar Dewantara tentang kebudayaan, kebangsaan, dan pendidikan. Tadi Pak Setia sudah menyebutkan bahwa pengembangan kodrat anak itu sangat diperhatikan di dalam sistem pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara sesuai disampaikan oleh Budin tadi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ada sebuah quote dari Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya. Pendidik hanya merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ini sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Budin tadi itu, Pak Setia ya. Monggo dikomentari. Iya. Contoh sederhananya seperti ini. Jadi bahwa Ki Hajar itu meletakkan guru itu sebagai juru taman. Ya. Biarlah melati tumbuh sebagai melati. Biarlah mawar tumbuh sebagai mawar. Biarlah kenanga tumbuh sebagai kenanga. Kita tidak bisa mengubah melati menjadi mawar. Kita tidak bisa mengubah mawar menjadi kenanga. Tugas kita, guru, itu hanya merawat, memupuk, nyirami, dangir, gitu. Menata. Jadi meletakkan mawar itu di mana, melati itu di mana, begitu. Kemudian menghilangkan hamanya. Gitu. Sehingga nanti melati yang kecil putih itu akan bisa maksimal menunjukkan kemampuannya, gitu. Sehingga harumnya melati yang kecil ini bisa dinikmati oleh semua orang. Mawar juga begitu, yang berduri, yang merah merekah, gitu. Itu mempunyai bau yang khas, ya. Dan dia bisa bagaimana mekar dengan semekar-mekarnya dan memberikan makna harumnya kepada sesama ke alam ini, begitu. Demikian pula kenanga dan sebagainya. Apalagi kalau guru itu menata tempat-tempatnya, karena guru ini juru taman, sehingga taman ini menjadi taman sari, gitu. Nah, kehidupan inilah taman sari, hidup ini. Bangsa ini sebenarnya taman sari. Bangsa ini sebenarnya merupakan konfigurasi dari kemampuan warganya masing-masing. Dan itu di setiap wilayah, kemampuan itu dikembangkan dengan tantangan dan alam yang ada di wilayah itu sendiri. Karena itulah Ki Hajar meletakkan bahwa kebudayaan nasional merupakan puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Jadi tadi mawar melati berkembang di satu taman sari, tapi taman sari yang lain mungkin nanti dengan bunga yang berbeda lagi, yang lain lagi. Jadi kita bayangkan betapa indahnya Indonesia. Ini yang puncak kebudayaan kita ada di sana sebenarnya. Kita harusnya merawat ini, merawat kebersamaan, gitu. Merawat toleransi, gitu. Ini keindahan, dan kita sangat bersyukur diberi keindahan ini. Yang ini kodrati, dan ini harus disadarkan melalui pendidikan. Dan pendidikan itu bukan hanya pendidikan persekolahan. Pendidikan itu ada pendidikan keluarga, pendidikan perguruan atau sekolah, dan pendidikan masyarakat. Dan ini tidak bisa dipisahkan satu dan lainnya. Ini harus menyatu karena 3 pilar pendidikan itu harus menjadi kekuatan bersama. Nah, ini yang perlu kita benahi di dalam sistem pendidikan kita. Jadi bagaimana penguatan terhadap pendidikan keluarga? Karena pendidikan keluarga adalah pendidikan yang utama dan pertama. Yang menanamkan norma, moral, etika, itu ada di sana. Toleransi, kerjasama. Dan itu nanti diterapkan di dalam kehidupan sekolah.
Jadi di sekolah itu penanaman kultur hidup bersama. Dan setelah dia atau ketika dia ada di luar sekolah, di luar kelas, di luar sekolah, bagaimana anak-anak ini menerapkan kultur yang dia bawa dari keluarga, yang kemudian hidup di masyarakat, dan ditambah dengan hidup di sekolah. Dan kemudian diberi pengetahuan oleh sekolah. Dan pengetahuan yang menjadi kultur. Jadi pengetahuan itu kan sebenarnya kultur yang digunakan untuk menyelesaikan masalah hidup. Nah, itu diterapkan di masyarakat. Gitu. Ini yang harusnya ada di dalam sebuah desain kebangsaan. Pak Satya melihat nggak saat ini seperti apa? Apakah kita sudah begitu terpuruknya tentang 3 pilar pendidikan itu tadi? Terpisah. Iya. Ini terpisah. Terpisah. Ya. Ini yang harus benar-benar kita sadari. Antara keluarga, sekolah, dan masyarakat itu harus satu. Saling mengisi, satu saling mengerti. Jadi di dalam konteks pembelajaran itu bukan yang dikembangkan, bukan kompetisi, tapi kooperasi, saling kerjasama. Kalau Budin tadi menjelaskan kurikulum yang berdiferensiasi, atau kalau di dalam bahasa asing sering juga disebut dengan universal design learning, itu. Jadi bagaimana sebenarnya guru itu gitu, juga di dalam mengembangkan kodrat anak ini atau kodrat para siswa ini juga menyertakan anak-anak itu. Jadi Ki Hajar itu mengatakan bahwa semua anak, semua orang adalah guru. Jadi belajar bukan hanya dari guru. Ya dulu ada pepatah bahwa bulir padi gabah itu tidak akan bisa pecah jadi beras karena hanya antan. Tapi gesekan antara bulir padi itulah yang membuat dia menjadi beras. Jadi pembelajaran antara anak itu juga harus dikembangkan. Antan hanya mempertajam, memotivasi itu. Ini yang saya kira kita harus kembalikan indah ya. Jadi mari kita lihat bahwa pendidikan itu taman sari. Pendidikan itu indah. Oleh sebab itu Ki Hajar mengatakan sekolah itu tamannya siswa. Sekolahnya taman siswa, tamanipun siswa. Jadi anak pasti akan senang melihat taman ini. Dan orang akan melihat senang, kok indah ya melihat sekolah. Harusnya itu yang kita ciptakan. Jadi ada cultural climate ini yang saya kira bukan hanya pada persoalan bagaimana strategi pembelajarannya, tapi membangun cultural ini yang harus kita cultural climate ini yang sebenarnya iklim keindahan untuk hidup bersama. Jadi Iya. Menarik sekali ini Budin tadi disebutkan guru sebagai juru taman, terus kemudian pengembangan kodrat siswa bukan sebagai sebuah kompetensi, bahkan terakhir disebutkan sebagai cultural climate itu tadi. Budin komentarnya. Iya, kalau terkait dengan yang disampaikan Pak Adi itu sebetulnya kalau rohnya pendidikan sekarang itu betul-betul sudah masuk Pak Adi. Jadi rohnya Ki Hajar Dewantara di dalam pembelajaran yang merdeka itu memang sudah masuk. Bahkan sekarang kan dari Kementerian Pendidikan itu ada program guru penggerak. Nah, guru penggerak itu apa tuh yang digerakkan? Yang digerakkan itu sistem pendidikan seperti yang disampaikan Pak Adi tadi, yang menggambarkan kalau sekolah itu sebagai taman sari yang kita harus merawat supaya keindahannya itu terjaga. Nah, keindahan yang terjaga itu dengan apa? Dengan taman siswa. Jadi sekolah itu sebagai tamannya siswa itu tadi memang benar-benar sudah dilakukan. Nah, ini terkait dengan pembelajaran yang berdiferensi tadi Pak Titus. Itu kan sebetulnya apa yang disampaikan Pak Adi itu dari clue-cluenya yang ada di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu sudah ada di sana. Karena yang pertama, yang different, yang berbeda itu apa? Yang pertama itu konten. Jadi konten pembelajarannya yang kita penyampaiannya kepada siswa yang berbeda,
bagaimana membuat siswa itu mengerti dengan konten itu. Intinya bagaimana kita membuat siswa itu sama-sama pinternya dengan berbagai cara. Yang guru itu harus tahu bagaimana memodifikasi cara konten itu supaya siswa itu bisa jadi pintar. Nah, kemudian yang kedua, prosesnya. Nah, jadi proses pembelajaran yang nanti yang dilakukan kepada siswa, kalau misalkan guru menjelaskan, guru pun juga harus bertanggung jawab bagaimana cara penjelasan itu membuat siswa itu mengerti sesuai dengan apa yang berbeda dalam diri mereka masing-masing. Jadi mungkin suatu saat kita menulis, suatu saat kita pakai PowerPoint, suatu saat kita pakai video, suatu saat kita pakai yang mendengarkan audio, itu harus dilakukan. Jadi guru memang harus punya kemampuan yang seperti ini, skillnya untuk benar-benar merdeka belajar itu tercapai tujuannya untuk mewujudkan siswa itu benar-benar menjadi siswa yang sama-sama pintarnya dengan berbagai karakter yang dipunyai oleh siswa. Kemudian yang ketiga, diferensiasinya itu dalam hal produk. Produk pendidikan, produk penyampaian materi yang nanti dihasilkan oleh siswa itu mungkin berbeda-beda Pak Titus. Nah, jadi seperti yang disampaikan Pak Adi tadi ya, kita tidak bisa memaksa. Kalau memang bunga melati itu tumbuhnya ya tetap bunga melati. Tidak bisa kita paksa jadi bunga mawar. Nah, bagaimana membuat bunga melati itu semakin harum, bunga melati itu semakin banyak bunganya. Nah, produk yang kita hasilkan dalam pembelajaran juga seharusnya seperti itu. Jadi kalau kita arahnya ke pendidikan farmasi ya Pak Titus, nah itu misalkan seperti yang sudah dilaksanakan oleh Pak Adi dalam usaha kelor gitu ya Pak Adi. Kelor itu manifestasinya produknya nanti kan bisa macam-macam. Bisa dibikin teh colo, bisa dibikin teh yang tubruk, bisa dibikin bersama dengan kopi, bahkan dicampur dengan bakpia. Nah, produk yang bermacam-macam begitu ya. Nah, ini juga kita maknai di dalam dunia pendidikan. Jadi pinternya anak itu mungkin tidak semua sesuai dengan ekspektasinya guru. Tapi yang pasti dengan karakter mereka masing-masing, semua siswa itu bisa dibuat pinter gitu Pak Titus. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan lingkungan belajar. Nah ini dia. Yang benar-benar lingkungan belajar itu guru harus bisa menciptakan bagaimana anak itu merasa nyaman di dalam mereka belajar, tidak merasa tertekan, tetapi mereka menikmati bahwa hal itu dia harus mengerti. Nah, jadi terkait dengan lingkungan belajar, kalau yang sekarang diterapkan itu tidak harus mereka dikungkung dalam kelas, di dalam ruangan tertutup. Jadi kita bisa bawa mereka ke taman, kita bisa bawa mereka itu ke luar. Jadi maksudnya misalkan pembelajaran yang berdiferensiasi, tadi kita sudah bicarakan terkait dengan pemasaran produk. Nah, itu kalau sekarang di sekolah, terutama di SMK, itu kan ada pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, saat mereka diajar berwirausaha, kita tidak wajib untuk mengkungkung dia belajar di dalam kelas. Nah, itu akan menghambat dia untuk bagaimana dia punya jiwa entertainnya. Misalkan kita bawa dia ke lapangan, kita bawa mereka ke pasar, bagaimana kita mengasah kemampuan mereka untuk menarik pembeli dari produk yang dia sudah ciptakan. Nah, itu betul-betul PR bagi guru untuk membuat siswa itu yang beda, yang different, itu semua sama-sama pinternya dengan berbagai karakter yang mereka punyai. Mereka punya skill masing-masing yang sesuai dengan karakternya mereka masing-masing. Nah, itu satu cita-cita dari guru yang saat ini ada gitu Pak Titus. Jadi benar-benar universal design learning itu betul-betul mencapai siswa dengan kecerdasan yang betul-betul optimal sesuai dengan apa yang dia punya. Jadi seperti yang Pak Adi singgung tadi, Pak Adi sampaikan, kita guru itu sebetulnya hanya mengasah kepintaran anak-anak itu berbeda-beda. Jadi talenta mereka itu di mana, itu yang kita kembangkan untuk mereka menjadi seorang yang bisa membanggakan dari apa yang dia punya. Gitu. Oke, terima kasih. Pemirsa, talenta berbeda tadi yang disampaikan oleh Budin ini tadi. Nanti kita akan kupas lebih lanjut lagi, tetap di dalam acara Jala Budaya di Garda TV.
Pemirsa, kita sampai pada sesi terakhir acara Jala Budaya kita kali ini dengan topik visi Ki Hajar Dewantara dalam kebudayaan, kebangsaan, dan pendidikan. Dalam sebuah karyanya, Ki Hajar Dewantara menuliskan jika aku seorang Belanda. Nah, itu gambaran tentang beliaunya ya, sehingga beliau ditahan, dibawa, dibuang dan sebagainya sampai timbul 3 serangkai dan sebagainya. Mungkin nanti kita akan dengarkan dari Pak Satya tentang kebangsaan, nilai-nilai kebangsaan dari Ki Hajar Dewantara ini. Monggo, Pak Haji, silakan. Kita tahu Ki Hajar ini putra Pakualaman. Putra Pakualaman. Mestinya Raden Mas Suryaningrat, bapaknya Ki Hajar, Suwardi Suryaningrat ini harusnya beliaulah yang berhak memegang tahta Pakualaman yang keempat. Harusnya beliau. Tapi karena beliau buta, beliau tunanetra, maka atas juga ketidaksetujuan Belanda. Jadi karena pemerintahan di Pakualaman juga sangat dipengaruhi oleh Belanda, gitu. Maka keluarga atau putra dari Raden Mas Suryaningrat ini akhirnya tidak mendapat tempat yang baik. Saya kira kondisi ini mempengaruhi juga si Suwardi Suryaningrat yang kecil ini, gitu. Dengan lahir yang sakit-sakitan, gitu. Dengan biaya sekolah yang pas-pasan, gitu. Sehingga datanglah Wahidin Sudirohusodo yang memberikan beasiswa kepada dia untuk masuk ke Stovia, sekolah keter Belanda waktu itu. Di Stovia ini beliau berkenalan dengan banyak tokoh-tokoh yang waktu itu sudah ada Dr. Sutomo di situ, ada Dr. Cipto, gitu, ada Suwardi Suryaningrat, Wahidin Sudirohusodo. Memang dari kecil ada jiwa yang tidak ingin dijajah, karena dia sendiri merasakan meskipun beliau putra Pakualaman, dalam Pakualaman, tapi beliau merasakan juga bagaimana penjajahan yang dilakukan oleh Belanda kepada masyarakatnya, gitu kan. Ini yang kemudian dia menjadi secara kebetulan oleh Tuhan dia diberi kekuatan untuk menulis. Tulisannya kuat sekali. Bahkan ketika beliau menjadi murid di Stovia, beliau itu menerjemahkan tulisannya Alibasa Sentrot Prawirodirjo dalam bahasa Belanda. Dan itu dibaca. Keras sekali. Nah, dari situlah sejarah mengatakan Ki Hajar keluar dari Stovia. Ada yang bilang karena beliau sakit tipes, ada yang beliau keluar karena beasiswanya habis, ada yang beliau keluar karena kritik terhadap pemerintah Belanda dengan membacakan tulisannya cerita tentang Alibasa Sentrot Prawirodirjo dalam bahasa Belanda. Nah, keluarlah. Nah, di situ mulai dia melihat kehidupan masyarakat. Kemudian masuk beliau ke Budi Utomo, dan Budi Utomo pun pecah kan, karena ada yang menginginkan bahwa Budi Utomo itu hanya main di kultur dan membiayai biayai Jawa dan Madura untuk bisa sekolah. Tapi ada bagian yang Budi Utomo harus menjadi corong rakyat. Antara lain Suwardi Suryaningrat yang kemudian melepaskan diri Budi Utomo dan ketemu dengan Cokroaminoto. Beliau menjadi
Ketua Sarekat Islam Jawa Barat. Nah, mulai di situ dia main dengan pers, ketemu dengan Douwe Steger, dengan Dr. Cipto Mangunkusumo. Dan ini sejak di Stovia. Di Stovia sudah terjalin. Karena Douwe Steger itu kosnya di depan Stovia itu. Ya. Jadi nongkrongnya bersama Douwe Steger. Nah, sejak itulah kemudian beliau pertama sekali membentuk sebuah partai nasional yang pertama di Indonesia. Jadi partai politik yang pertama kali di Indonesia itu Indische Partei itu yang dibangun oleh 3 orang itu, Douwe Steger, kemudian si Ki Hajar, ya Suwarti Suyorangkita, dan si Cipto Mangunkusumo. Nah itu sebenarnya jadi kunci. Nah, jiwa kebangsaannya itu karena berangkat dari penindasan yang dia rasakan, gitu ya. Kemudian dia menulis. Ya. Kekuatan beliau di pers memang penulis, ya. Kuat sekali. Dan waktu itu anak-anak nakal ini, bertiga yang nakal ini, itu mau buat semacam persatuan, gitu ya. Bumi Putra. Nah, ketika disitulah gitu si Ki Hajar ini menulis risalah tentang Als ik in Nederland was. Gitu. Jadi bila aku seorang Belanda. Gitu. Itu mengkritik pemerintah Belanda yang akan menyelenggarakan hari ulang tahun kemerdekaan Belanda di Indonesia dengan biaya menarik dari rakyat Indonesia. Basa Jawane kok ora isin. Nek aku dadi wong Londo isin aku. Iya. Itu dibaca oleh Ratu Belanda, sehingga dia harus dibuang. Ya itu juga sebenarnya juga bagaimana Cipto Mangunkusumo dan itu. Nah, ketiganya kemudian memilih lebih baik kalau waktu itu kan kalau nggak salah Ki Hajar akan dibuang di Bangka. Kemudian si Cipto Mangunkusumo di Banda, kemudian Douwe Steger di Flores di ND Andinya itu, ya. Tapi kemudian mereka nggak, mereka memilih ke Belanda, itu. Nah pada saat sebelum berangkat ke Belanda, Douwe Steger nikah dengan adik sepupunya, gitu. Yang adik sepupunya ini dari keluarga Sasaraningrat, ya, Sasaraningrat ini, dan dari Bu Sasaraningrat ini itu masih keturunan dari Nyi Ageng Serang, yang Nyi Ageng Serang itu cucu dari Sunan Kalijaga, gitu. Nah, jadi jiwa nasionalisme ini memang sudah benar-benar mendarah daging, ya. Gitu. Nah, ketika beliau di Belanda, itu yang menarik, dia kenal dengan Maria Montessori, kenal dengan si Froebel, ya, dengan si Rabindranath Tagore, gitu ya. Nah, kemudian mulailah gitu berpikir bahwa perjuangan kemerdekaan itu on one hand memang perlu dengan tulisan-tulisan yang keras, gitu. Tapi on the other hand mendidik anak-anak bangsa ini perlu. Karena waktu itu bersamaan dengan etisme politik yang yang dilakukan oleh Belanda, kemudian membuat sekolah-sekolah pribumi oleh Belanda itu, yang intinya sebenarnya orang yang disekolahkan oleh Belanda ini hanya untuk kebutuhan Belanda sendiri. Iya. Menjadi, karena kalau harus mendatangkan pegawai dari Belanda, biayanya mahal banget. Jadi antenar. Menjadi klerk, menjadi kayak gitu, pegawai rendahan lah. Gitu. Nah ini sakit Ki Hajar. Gitu. Ini bentuk penjajahan baru. Gitu. Nah itu, jadi
harus kita membuat pendidikan gitu, yang membangun kemerdekaan bangsa. Karena itu ketika beliau pulang tahun 1919 gitu, pulang dari Belanda, tahun 22 beliau membentuk perguruan nasional Taman Siswa. Ya. Jadi ini sebuah pendidikan pemerdekaan bangsa. Makanya istilahnya kan perguruan nasional. Gitu. Jadi membangun nasionalisme. Jadi pendidikan itu sebenarnya proses ideologisasi. Ya, ya. Pendidikan itu proses nasionalisasi. Gitu. Ini yang gua benar-benar digarap. Gitu. Ini yang makanya dikatakan tadi memayu hayuning saliro, yang berarti juga memayu hayuning bangsa. Jadi ketika ada di dalam lembaga pendidikan, dia merasa aku bangsa Indonesia. Itu harus dimiliki. Gitu. Jadi dan bangsa Indonesia memayu hayuning bangsa itu juga memayu hayuning manungso atau bawono. Itulah yang diterjemahkan oleh Bung Karno, nasionalisme yang internasionalisme. Ya. Jadi nasionalisme kita sendiri itu sebenarnya internasionalisme. Jadi nggak usah takut kita nasionalisme kita gopapek atau tidak. Nasionalisme kita nasionalisme yang internasional. Nah ini yang mesti harus dimiliki oleh jiwa-jiwa bangsa, anak muda Indonesia. Ini yang saya kira harus ditanamkan, disadari bahwa pendidikan adalah proses pembudayaan. Pendidikan adalah proses pemerdekaan. Dan pendidikan adalah proses ideologi nasionalisme. Ini Budin ini, wilayah. Ini bukan. Jadi sebenarnya sekolah itu ajar urip. Ajar urip, bukan ajar nyambut gawe. Iya, betul. Makanya saya kepada anak-anak saya guru, ketika saya mengajar, saya katakan, gue harus sekolah dadi apa? Anu Pak kerja teng ojo kerja. Kerja ki engko dhisik. Kowe sekolah golek dadi wong sing iso. Sebab sekolah atau sinau kuwi mengubah dari yang tidak bisa menjadi bisa. Itu saja. Persoalan nanti hidup, bisamu ini akan menyelesaikan apa nanti akan ketemu. Jadi nggak usah dibebani kok golek gawean, bukan. Tapi ajar urip, mula sekolah kuwi kudu kreatif. Mergo ajar urip. Menika. Ini yang dan urip itu, urip sapodo-podo bareng karo sesama manusia dan karo alamnya. Jadi kita hidup nggak akan bisa lepas dari alam. Ketika kita mencelakai alam, alam juga akan mencelakai kita, betul. Itu pasti. Menika. Ini yang sebenarnya sehingga waktu itu. Nah, ketika tahun 2019 itu salah satu dari pendiri Taman Siswa Ki Sutatmo itu waktu itu menjadi anggota Volksrat. Dia mengatakan, hati-hati sebentar lagi ada arus kuat tentang nasionalisme. Nah, sehingga berdirinya Taman Siswa itu sudah diincar oleh Belanda. Jangan sampai bisa berdiri. Jadi selalu diganggu. Selalu dikejar-kejar bahwa ini selalu bentuk pergulakan rakyat, ini bentuk agitasi seperti itu. Jadi sehingga baru berdiri tahun 22 itu sudah diancam ya nanti di tahun 33 kalau tidak salah. Itu kemudian Belanda menerbitkan ordonansi sekolah liar. Dan Taman Siswa diancam untuk dibubarkan. Tapi bagaimana diplomasi dari Ki Hajar? Menarik yang diplomasi yang Ki Hajar. Yang diajarkan kepada para pengurus Taman Siswa adalah neng, ning, nung. Neng itu meneng. Dia pasti meneng. Ning itu wening. Ning. Kita heningkan diri kita supaya kelihatan benar mana yang salah dan tidak. Nung itu hanung. Itu kekuatan. Jadi orang itu kalau sudah bisa melihat yang bening tadi, yang menep, orang itu pasti punya kekuatan. Dan dengan kekehannya, karena dia sudah tahu penyelesaiannya. Makanya dia nang.
akan menang. Menang. Oke, ini karena waktunya juga begitu cepat berlalu, Budin komentar tentang sekolah yang urip, sinau urip tadi, nanti sekaligus memberikan closing statement untuk pemirsa Budin ya. Ya, terima kasih Pak Titus. Ini sekolah yang untuk belajar urip ini memang sebetulnya memang betul sekali ya Pak Adi. Jadi kalau kita lihat orang itu bisa bekerja sebetulnya jarang. Maksudnya kalau dia secara akademis pinter, itu belum tentu loh kalau kerja dia juga pinter. Karena memang belajar uripnya kalau orang pinter itu biasanya hanya dari buku. Tetapi kalau orang yang punya skill yang lebih, tidak hanya akademis, itu berbeda. Nah, kemudian dari pembelajaran yang seperti ini, itu kalau kita tinjau dari realisasi yang sekarang ya Pak Adi, itu memang ada yang namanya P5. Pak Idus. Nah, P5 itu panjangnya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, jadi kalau kita definisikan P5 itu apa? Itu adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitarnya. Jadi lewat pembelajaran P5 itu nanti dari semua bidang ilmu dijadikan satu. Nah, jadi bidang ilmu yang dijadikan satu, anak nanti akan diasah kreativitasnya, inovasinya, untuk dia membuat suatu produk yang waktu belajar dasar-dasar teorinya itu sudah diberikan oleh guru. Nah, endingnya biasanya P5 itu nanti ada yang namanya gelar karya. Nah, jadi gelar karya ini nanti siswa akan memamerkan apa yang menjadi karyanya dia pada pendidikan yang namanya P5 ini, yang semua ilmu nanti dikolaborasikan menjadi satu, menjadi suatu produk yang di sana ada sentuhan untuk dia belajar hidup, belajar dari awal sampai dia membuat sesuatu, itu sesuatu banget yang saat ini sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah, mulai dari SD, SMA, SMP, SMK, begitu. Kalau dari perguruan tinggi, kayaknya belum ada program P5. Nah, mungkin itu Pak Titus yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Adi yang nyambungnya ke realisasi pendidikan yang zaman sekarang. Nah, kemudian memang kalau untuk membentuk belajar urip yang mengaplikasikan pembelajaran dengan kurikulum merdeka itu memang ada plus minusnya ya Pak Titus. Kalau plusnya itu memang anak-anak, memang siswa itu benar-benar belajar hidup, belajar mereka bagaimana berjuang supaya benar-benar eksis dengan apa yang dia perjuangkan sesuai dengan karakternya dia. Nah, cuma di sisi lain memang ada satu tantangan di dalam pembelajaran yang kita ke arah belajar hidup yang berdiferensiasi tadi. Jadi mungkin waktunya nanti akan jauh lebih panjang yang tidak bisa dibatasi oleh jam pelajaran di sekolah. Tidak terbatas. Nah, tetapi saat ini tuh sebetulnya sudah ada solusinya supaya guru itu tidak dibatasi oleh jam pelajaran di sekolah. Jadi sistemnya itu namanya sistem blok. Nah, dari sistem blok itu nanti betul-betul kreativitas siswa itu akan dilanjutkan. Mungkin bisa dalam seharian itu dia hanya belajar itu. Sehingga rasanya itu apa yang dia tahu, apa yang dia karyakan dari taunya dia itu tidak akan putus. Jadi sistem blok itu. Kemudian di sisi lain dengan sistem pembelajaran yang seperti ini, anak-anak itu merasa dia punya tekanan tinggi karena dia harus menghasilkan satu karya yang sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia mau, itu otomatis nanti dia akan punya pressure. Saya harus menghasilkan sesuatu yang terbaik menurut saya. Kemudian yang terakhir itu nanti butuh biaya yang tinggi untuk mengarahkan kemauannya dia, untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya, karyanya dia menjadi terwujud sesuai dengan angan-angannya, itu butuh biaya tinggi. Akhirnya, mungkin akhirnya closing statementnya, statementnya itu memang sekolah itu adalah tempat untuk kita belajar hidup. Yang hidup dalam hal ini menghasilkan sesuatu yang betul-betul amazing untuk membawa siswa itu bisa bertahan di dalam hidupnya dalam waktu yang tidak terbatas. Terima kasih Pak
Pak Satya, monggo silahkan memberikan closing statement dengan 3 kalimat untuk bahwa pemirsa. pendidikan merupakan proses pembudayaan. Jadi yang ditanamkan di sana budi, itu penting. Budi itu ada unsur ilahiyah. Jadi melahirkan manusia-manusia yang berbudi, melahirkan bangsa yang berbudi. Gitu. Ki Hajar mengatakan bahwa beda orang dididik dan orang yang tidak dididik, atau orang yang terdidik dan orang yang tidak terdidik adalah pada pemilikan rasa. Sebab di dalam rasa itu ada unsur budi. Ini yang saya kira menjadi tekanan yang sangat penting. Yang kedua, jangan dipisahkan antara keluarga, masyarakat, dan sekolah. Itu satu hal yang saling menyambung dan ada di dalam irisan kehidupan. Sebab hidup tidak akan lepas dari keluarga, tidak akan lepas dari sekolah, dan tidak akan lepas dari masyarakat. Supaya manusia itu bisa berbakti pada dirinya sendiri, kepada keluarganya, kepada alma maternya, kepada masyarakatnya, dan kepada bangsanya, dan juga kepada dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga bahwa puncak-puncak kebudayaan dari daerah itu merupakan kebudayaan nasional. Cara berpikir, lajeng kearifan-kearifan lokal yang ada di daerah itu adalah kekuatan bangsa. Oleh sebab itu, ini perlu benar-benar dibangun sebagai sebuah konfigurasi dengan tatanan konfigurasi yang sudah kita miliki sejak nenek moyang kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah satu hakikat, itu adalah suatu kodrati. Terima kasih. Terima kasih pemirsa sekalian, demikian tadi bincang-bincang kita dalam acara Jala Budaya. Sampai jumpa lagi di acara Jala Budaya episode berikutnya. Salam.